terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya akan bicara yang lebih makro, lebih mengundang teman-teman untuk berkontribusi, tapi juga bisa menambah pengetahuannya nanti pada sesi-sesi berikutnya yang akan kami lakukan. Mulai dari awal ya. Mulai dari slide pertama. Silakan, Bro. Oke. Oleh karena itu saya kasih judul dengan peran pemuda dalam penanggulangan COVID dan juga mengurangi kerugian ekonomi. Ini bagian kita untuk masa depan yang tentu Anda semua para pemuda yang ada di sesi webinar ini akan punya kepentingan dan bisa berperan besar. Next slide. Nah, pertama saya ingin mengajak kita sedikit berpikir meskipun mungkin secara common sense ini bahwa itu barang yang kalau ada nggak dirasakan, tapi ketika tiada baru kita rasakan. Misalnya kita bisa melihat barang bagus ketika ada, kita nggak merasa itu nikmat mata itu, tapi begitu sakit mata nggak bisa melihat atau sakit gigi nggak bisa menggigit, baru kita tahu betapa mahalnya itu. Ya, kadang-kadang kita mau bayar mahal untuk bisa melihat, apalagi kalau melihat kemudian hilang jadi buta. Wah, luar biasa. Banyak orang mau bayar 1 miliar bisa melihat kembali. Itu fakta. Ya, tapi seringkali orang tidak memahami. Dalam Quran itu sering dibilang, tuh manusia itu seringkali lalai. Ini bagian penting untuk kita pahami. Nah, termasuk dalam kaitan COVID ini, kita dibangkitkan dari paham pendek yang ngelihatnya jangka pendek atau short-sighted, ngelihat sekedar ya dalam waktu dekat, kalau nggak dipaksa-paksa melihat antisipasi masa depan, kita nggak dilihat. Nah, sekarang kita harus lihat nih bagaimana ke depan. Jangan hanya melihat kasus yang ada di depan mata. Nah, dengan pandangan yang short-sighted, kita tidak bisa melihat jangka jauh, mencegah kerugian atau loss di masa depan, misalnya waktu produktif hilang. Kalau kita kehilangan kesehatan, katakanlah buat Anda bisa lihat di sekitar Anda, orang yang lumpuh akibat stroke, ya sudah tidak bisa kerja, tidak bisa menikmati, tidak bisa bersosialisasi. Luar biasa kerugian itu. Tapi seringkali orang tidak melihatnya dan tidak berusaha mencegahnya karena pikiran atau pandangan pendek tadi. Ya. Baru kalau sudah terjadi merasa waduh mahal sekali itu. Ya, tapi kalau sudah terjadi kejadian itu musibah, sakit itu musibah, ya, maka baru kita rasakan. Ya. Nah, kita juga akan dipaksa membayar atau memahami berapa harga yang harus kita bayar dalam membeli tubuh sehat produktif. Saya tulis membeli tubuh sehat produktif karena sebetulnya tidak ada yang gratis dikasih Tuhan. Walaupun Tuhan kelihatannya memberi kita gratis kesehatan, sehat saja, tapi kalau tidak kita jaga, itu akan hilang dengan mudah dan mengembalikannya lagi bisa sangat-sangat mahal. Ya, saya kasih contoh, gigi saya ini kalau udah copot satu aja saya mau ganti 15 juta itu satu gigi. Kalian yang belum pernah ganti gigi nggak berasa itu ya. Nah, itu satu. Makanya kalau 32 hitung aja lah. Ya, belum mata. Jadi tubuh kita ini sebetulnya yang sehat ini berharga kalau dibikin dengan teknologi, dengan bayar, itu harganya puluhan miliar. Nah, sayang kalau sampai rusak. Ini bagian yang mesti kita pahami bersama untuk masa depan. Slide berikutnya. Yang kita sedang hadapi adalah
bencana yang bisa merugikan kita dalam jangka waktu pendek, sehat yang begitu berharga karena kita lengah dengan COVID ini. Tadi Dr. Rian sudah bagi bagaimana mencegahnya. Saya hanya kasih lihat di sini korelasi antara kejadian kasus COVID di Indonesia, yang kalau di dunia lebih mengerikan lagi. Kita lihat jumlah kasusnya naik, meningkat, kumulatif maupun harian, naik terus setiap hari, naik terus yang grafik di bawah itu tiap hari. Dan di sebelah kanan kita lihat ini indikator ekonomi, ada gambar restoran kosong, kurs rupiah naik menjadi 16.000, luar biasa naiknya. Dan indeks harga saham ini ukuran ekonomi, jebol, turun drastis, maka banyak perusahaan-perusahaan sedang merugi dalam waktu singkat. Ini hubungan antara sehat dengan ekonomi sangat erat, ya, dan sebaliknya. Memang untuk bisa lebih sehat, kalau kita lagi sakit, tidak ada duit, nggak bisa berobat juga. Maka itu kita punya sistem namanya JKN untuk menjamin supaya semua orang yang kena musibah sakit, walaupun lagi tidak punya duit, tetap bisa berobat selagi dia menjadi peserta JKN. Ya. Next slide. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita melihat masa lalu, dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, buat yang beragama Islam, wal tanzur ma qaddamat ila ghadin. Lihatlah atau pelajarilah, ya, pelajarilah masa lalu, ya, dari sesuatu makhluk, manusia, binatang, termasuk virus, ligodin, untuk hari besok kamu. Apa artinya? Kita diminta mencatat data dengan baik, dan data itu menjadi alat untuk kita bertindak di masa depan. Ini perintah Al-Quran itu, ya, karena sifatnya fal tansur, ya, maka dapat min nafsin. Nah, di sini kita lihat dalam soal pandemi, sebetulnya sejak 2000 tahun lalu sudah terjadi, sudah ada catatan-catatan pandemi yang bisa jadi memakan puluhan juta orang korban, ya, indah kita bisa lihat, dan bisa jadi kecil seperti pada waktu SARS relatif kecil, flu burung relatif kecil di Indonesia, dan sekarang sedang masuk COVID. Kita tidak tahu berapa besar. Memang kasus yang sudah dilaporkan baru hampir 800, yang mati hampir 50 lebih dikit. Belum kelihatan banyak, tapi suatu bencana pandemi di masa lalu bisa membunuh 50 juta orang dalam waktu 3 bulan. Nah, bisa jadi hal itu akan berulang. Jadi pelajaran sejarah. Kalau kita catat, maka Al-Quran mengajarkan kita bagaimana ke depan kita menggunakan catatan itu. Next slide. Slide berikutnya. Nah, ini kasus yang menunjukkan bahwa setelah 1 abad atau dalam 1 abad yang terakhir, ternyata banyak kasus-kasus juga yang bisa jadi membunuh atau mengenai puluhan juta orang di masa lalu. Karena adanya teknologi medis, kita bisa mengetahui bagaimana cara penularannya, kita bisa mencegahnya, ya, dan mengurangi kematian. Maka kita lihat grafik atau gambar dari virus corona yang semakin kecil menggambarkan korbannya semakin sedikit. Tapi 2020 ini kita berhadapan dengan COVID yang membuat ekonomi dunia menuju resesi. Berapa yang akan sembuh? Kita tidak tahu kapan akan sembuh. Kita bisa menghitung, tetapi kepastian masih di tangan Tuhan. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran lagi buat kita ke depan, ya, terutama buat kalian yang masih akan
membenahi negeri ini di masa depan. Next. Berapa dampak ekonomi dari COVID ini? Perkiraan PBB dunia kehilangan pendapatan. Jadi orang nggak bekerja, berhenti, tidak berproduksi, ya, itu mencapai 3,5 triliun dolar. Nah, kita tahu di Indonesia produksi kita 1 tahun cuma 1 triliun dolar seluruh penduduk Indonesia. Dan baru ini beberapa hari lalu saya mengikuti pemberitaan di Amerika, pemerintah Amerika mengucurkan 2 triliun dolar untuk untuk menangani COVID di Amerika dan di dunia. Berapa besar anggaran kita, anggaran belanja kita di Indonesia? Cuma kurang dari 200 miliar dolar, nggak sampai 1 triliun. Itu APBN. Jadi begitu kecilnya anggaran kita. Dan begitu besarnya kerugian ekonomi di dunia. Ya. Nah memang dengan anggaran kita yang kecil, 200 miliaran dolar, 150 miliaran dolar, ya kabarnya Menteri Keuangan akan mengucurkan sekitar 2 miliar dolar dari 150-an tadi untuk menangani ini. Mudah-mudahan besarnya biaya yang kita keluarkan sekitar 2 miliar dolar itu bisa mencegah kehilangan kerugian ekonomi yang puluhan miliar dolar. Nah, tetapi ada masalah besar di dalam ekonomi kita karena sebagian besar sektor informal yang mencapai 50% kurang terdidik dan kurang disiplin, sehingga upaya-upaya dengan kucuran uang untuk menangani kasus bisa jadi tidak terlayani dengan baik karena masyarakat tidak disiplin, kasusnya menjadi banyak dan kita tidak sanggup untuk merawat semuanya. Yang terbaik adalah mencegahnya, tapi itu memerlukan disiplin rakyat dan disiplin memerlukan tingkat pendidikan. Perlu dipahami bahwa dampak realnya masih belum kelihatan sampai saat ini karena kita masih dalam tren meningkat kasusnya, bukan menurun seperti di Cina atau di Korea yang sudah melewati puncaknya. Next slide. Hikmahnya ada nggak? Ada tetap. Dalam Al-Quran disebut, dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Dalam setiap bencana ada hikmah. Hikmahnya apa? Kita mulai menengok bagaimana industri kesehatan kita, bagaimana sistem pelayanan kesehatan kita, bagaimana kesiapan kita menghadapi bahaya serupa kalau nanti akan terjadi. Itu hikmah. Ya. Dan kita tahu bahwa dengan usia harapan hidup yang semakin tinggi, ekonomi yang semakin baik, kebutuhan pelayanan kesehatan akan naik, industri kesehatan akan terus berkembang, walaupun kita saat ini masih lemah, tapi baik dalam produksi obat maupun produksi alat medis maupun layanan kesehatan, tapi ini bisa menjadi titik balik untuk kita memperkuat bersama-sama sistem kesehatan kita. Karena dalam 40 tahun terakhir sistem kesehatan kita sedang sakit. Bagaimana sistem kesehatan mau menyehatkan kalau sistemnya sakit? Ini bagian penting. Bagaimana sakitnya? Sakit utamanya adalah kurang darah, kurang dana sistem kita. Dan kerugian ekonomisnya akan lebih besar karena investasi dana untuk kesehatan terlalu kecil. Ya. Maka saatnya kita bangkitkan kesadaran semua pihak, bahwa kita harus lebih banyak investasi, harus lebih banyak mengeluarkan biaya untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan. Nah, disinilah saya berharap para pemuda yang ikut dalam webinar ini bisa berinovasi, bisa memanfaatkan, mengembangkan industri 4.0 dalam bidang kesehatan. Apa itu? Gunakan semua teknologi
komunikasi, teknologi komputer, teknologi otomatisasi yang ada sekarang untuk merancang kehidupan kita yang lebih baik di masa depan. Itu hikmahnya. Slide berikutnya. Dalam berinovasi harus kita ingat ada fakta. Ya, jangan nanti inovasinya liar karena akan gagal. Pertama, mekanisme pasar gagal dalam bidang kesehatan. Jangan berinovasi nanti, wah kalau gitu kita perluas bisnis kesehatan yang berorientasi pasar di mana orang nanti akan beli pelayanan kesehatan, kesempatan kita berbisnis sebesar-besarnya. Ini gagal. Jadi jangan dilakukan, ya. Kita juga harus memahami bahwa ketika seseorang sakit, ya, dia akan terpaksa memang membeli pelayanan, apa itu periksa lab, obat, dan sebagainya. Tapi tidak semua orang atau sebagian besar orang tidak akan mampu. Nah, oleh karena itu inovasi yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana pada kondisi seperti itu negara harus hadir. Dalam bentuk apa negara harus hadir? Di mana saja, kapan saja, bagaimana pembagian kehadiran negara antara pusat dan daerah. Itu inovasi-inovasi yang perlu kita lakukan. Tapi yang jelas pelajaran dari masa lalu, fakta lalu, dan di negara-negara lain, kehadiran negara yang paling penting adalah mengatur agar tersedia dana publik. Dana publik itu apa? Dana yang disalurkan melalui sistem seperti JKN, ini dana publik, APBN, APBD, dana umat di masjid, di gereja, dikumpulkan, itu adalah dana publik. Yang penggunaannya tidak boleh berbasis berapa banyak seseorang mampu membayar atau mengeluarkan uang. Penggunaannya harus didasarkan pada berapa banyak seseorang membutuhkan pelayanan itu, membutuhkan suatu pemenuhan kebutuhan dasarnya. Itu dana publik. Nah, karena pemuda biasanya penuh inovasi dan punya kepedulian masa depannya, saya percaya para hadirin di sini bisa mulai berijtihad, berpikir, mencari solusi yang terbaik. Ya. Perlu dipahami bahwa pembiayaan atau dana bukanlah satu-satunya. Jadi jangan khawatir kalau Anda nggak bisa melakukan inovasi dalam pengumpulan dana, ada hal-hal lain. Tetapi kita harus sadari bahwa dana merupakan atau biaya uang merupakan faktor penting untuk mencapai suatu hasil. Jadi bagaimana kita pikirkan itu bersama. Dalam persoalan pembiayaan kesehatan di Indonesia, saya sudah pelajarin ini, masalah terbesar adalah mindset. Pola pikir para pemimpin, para penentu kebijakan baik di pusat dan di daerah yang tidak paham atau mungkin juga tidak mau memikirkan sesuatu yang berorientasi kepada kepentingan publik, kepentingan orang banyak, kepentingan kebersamaan agar semua orang mampu hidup sehat, ya, terlepas dari isi kantongnya. Nah, itu sudah dilakukan oleh negara-negara maju di Eropa, di Amerika Utara, di Asia Utara seperti Korea dan Jepang. Kita bisa belajar dari mereka. Next slide. Sebagai bukti bahwa kita memang mempunyai sistem kesehatan yang sedang sakit, kekurangan dana, saya sajikan fakta di sini. Ini adalah grafik yang diambil dari data Bank Dunia yang menunjukkan berapa besar belanja kesehatan per orang per tahun antar negara-negara yang saya pilih yang ingin kita bandingkan. Indonesia adalah satu dari negara-negara menengah dengan belanja kesehatan terendah.
Kalau lihat itu yang garis merah, itulah Indonesia, yang tadinya berdekatan dengan Filipina, tapi pada tahun 2015 Filipina sudah mulai melonjak ke atas, karena di tahun 2013 Filipina mengeluarkan sebuah undang-undang namanya Sintex, Undang-Undang Pajak Dosa. Apa itu? Pemerintah Filipina mengeluarkan peraturan naikkan harga rokok supaya, karena rokok itu konsumsi yang berdosa, sin, ya, dalam bahasa Indonesia haram. Muhammadiyah sudah jelas mengeluarkan fatwa, rokok haram, rokok elektrik haram, vape haram, tapi kita belum melakukan tindakan yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, Filipina sudah lakukan itu dengan menaikkan harga rokok lebih tinggi, dan 80% dari selisih pendapatan cukai rokok digunakan untuk kesehatan. Maka dalam waktu dekat, Filipina akan membelanjakan kesehatan lebih banyak karena ada kucuran dana dari pajak dosa itu atau Sintex. Kita lihat Cina luar biasa cepat meningkatnya, yang 20 tahun lalu hampir sama dengan kita, kini sudah melesat jauh. Ya, di pojok kanan atas Anda lihat di situ belanja kesehatan per orang per tahun di 2015 di Korea $2.000, di Inggris UK 4.300, di Amerika 9.000, Indonesia 112. Dan lebih celaka lagi JKN cuma $30 dan tidak banyak bergerak sampai sekarang. Ini bukti bahwa sistem kesehatan kita sedang sakit berat, kekurangan dana, kurang darah. Next slide. Kalau kita melihat tadi belanja kesehatan per kapita, data ini menunjukkan bagaimana komitmen negara ya mendanai pelayanan kesehatan. Diukur dengan belanja kesehatan publik. Publik itu tadi saya sampaikan dari BPJS, dari pemerintah dan Pemda. Yang diukur dengan persentase produk domestik bruto (PDB). Produk domestik bruto adalah belanja seluruh komponen bangsa, baik individual maupun industri maupun pemerintah. Nah, ini adalah ukuran untuk menunjukkan seberapa besar komitmen suatu negara. Kita lihat Indonesia itu yang garis merah. Kitalah yang tertinggal, terendah. Provinsi yang dulu bersama kita, Timor Leste, yang biru, itu sudah naik. Kita masih membelanjakan 1,5% dari PDB, sementara Timor Leste sudah 2,2%. Cina, Malaysia, Thailand sudah 3% produk domestik bruto untuk belanja publik. Nah, kalau kita dalam waktu 5 tahun ke depan bisa mempengaruhi kebijakan negara untuk meningkatkan belanja kesehatan publik sampai 2,5% saja, itu sudah prestasi. Tapi itu perlu gerakan bersama, perlu provokasi quote and quote dari kita semua agar semua bisa melek bahwa kita dalam posisi yang tidak bagus dan perlu ada perubahan besar untuk mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik, masa depan Anda yang sekarang lagi jadi pemuda. Ya. Next slide. Kalau kita belajar untuk memperbaiki masa depan bangsa kita, maka kita juga perlu belajar dari negara-negara lain. Di negara maju umumnya 60-70% belanja kesehatan didanai dana publik. Bukan orang per orang disuruh bayar sendiri-sendiri. Tidak terjadi itu di negara maju. 60-70% biaya pelayanan kesehatan didanai oleh dana publik, oleh negara seperti halnya oleh pemerintah langsung atau oleh BPJS seperti di JKN kita. Dari mana sumbernya? Sumber dana itu jangan dianggap bahwa presiden atau menterinya harus mengeluarkan uang.
Tidak. Dananya adalah dana dari kita semua yang dipungut secara wajib, namanya pajak penghasilan. Jadi kita bertanggung jawab untuk masa depan dengan cara kita membayar pajak ketika kita produktif, ketika kita menerima gaji, menerima upah, ya, untuk membiayain layanan kesehatan ketika one day kita sakit. Ini adalah prinsip dasar yang tadi saya sampaikan dalam Al-Quran, pelajarin masa lalu untuk perencanaan masa depan. Ya. Yang kedua, sumbernya selain pajak penghasilan adalah asuransi sosial. Banyak orang tidak paham, kalau bicara asuransi disangkanya perusahaan asuransi. BPJS disangkanya perusahaan asuransi. Bukan. Itu disebut asuransi sosial karena sifatnya wajib. Semua orang diwajibkan mengiur. Kalau kita bekerja, sekarang ini 5% dari upah. Kalau kita tidak bekerja, kira-kira proporsional, ada pilihannya. Ya. Dan jaminannya tidak boleh dikaitkan dengan besaran iuran. Jadi baik orang miskin yang gajinya 3 juta, yang gajinya 10 juta, yang gajinya 50 juta, ketika dia sakit, dia sudah menjadi peserta JKN, sudah bayar iuran tiap bulan, maka tidak boleh dibedakan karena perbedaan tingkat ekonomi. Itulah asuransi sosial namanya. Bukan asuransi komersial yang dijual perusahaan asuransi. Atau kombinasi keduanya, itulah sumber dana. Ya, yang nanti kalau teman-teman yang berminat mendalami lebih lanjut, daftar sama Rian, kita akan ada sesi reguler 2 mingguan untuk membahas lebih detail teknis-teknis yang akan kita lakukan. Boleh nggak orang mengeluarkan sendiri? Boleh, namanya out of pocket, tapi itu sifatnya sebagai tambahan. Boleh nggak perusahaan jaminan sedikit? Boleh, tapi sifatnya tambahan. Nggak bisa perusahaan bilang, saya nggak mau ikut BPJS, kami atur sendiri. Tidak bisa, nanti kita bahas lebih lanjut. Bisakah kita mobilisasi donasi atau pajak atau zakat? Boleh, tapi sifatnya tambahan. Karena tidak akan cukup. Nanti kita bahas pada sesi-sesi berikutnya lebih detail tentang ini. Ya, next slide. Nah, di mana peran pemuda yang saya harapkan bisa menjadi agent of change, menjadi tokoh perubahan. Saya tahu tidak semuanya telah memahami, oleh karena itu saya berharap para pemuda bisa mempelajari sistem dengan baik, pahami dengan baik, ya. Dengan cara apa? Tentu belajar dan diskusi. Dalam Quran kita sebut Iqra, itu ayat pertama. Acak dulu. Tapi sudah baca, sudah memahamin, maka ditutup waktu ayat-ayat turun pertama, 5 ayat pertama, Allamal insana bil qalam. Allah mengajarkan manusia menulis. Kenapa ada baca dan tulis? Itulah sumber dari kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi, kemajuan manusia. Hanya dengan baca, tulis. Kalau Anda baca, Anda mendapat pengetahuan dan bagi kepada yang lain, balighu anni walau ayat, walaupun 1 ayat, sampaikan, tulis. Ketika Anda tulis, Anda tidak bisa menulis kecuali Anda mengerti. Dan ketika Anda nulis, ada orang lain baca, terjadi akumulasi ilmu pengetahuan, sehingga terjadilah kemajuan teknologi sekarang ini. Ya, dan inilah yang saya harapkan semua pemuda bisa menulis di koran, di media sosial, dalam bentuk buku, majalah dan sebagainya, karena itu akan mencerahkan dari apa yang kita pelajarin. Ya, apa topik yang paling penting? Ini yang saya harapkan bisa kita kontribusi, yaitu investasi kesehatan dan belanja strategis pada akhirnya akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang mensejahterakan kita. Sebaliknya, kalau kita sudah sejahtera, lebih banyak uang kita belanjakan untuk kesehatan, untuk bisa lebih produktif lagi, untuk bisa lebih menikmati kehidupan sejahtera yang berkualitas.
ini bagian PR kita ke depan. Nah, dalam kondisi itu kami di tim Health Financing Activities, suatu proyek yang didanai oleh USAID bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dapat memfasilitasi Anda-Anda yang berminat belajar. Tapi kami perlu komitmen yang kuat, perlu kemampuan bahasa Inggris karena banyak literatur dalam bahasa Inggris untuk dibaca, mampu menulis karena ini bagian yang kita harapkan bisa menyebarkan ilmu kepada yang lain, juga berpahala, jangan lupa, dan punya waktu paling tidak 20 jam dalam 2 bulan ke depan untuk bisa menggali bacaan-bacaan, memahami konsep-konsep yang akan diberikan. Daftarkan pada Rian nanti. Next slide. Sekarang waktunya kita diskusi, mungkin setelah Rian presentasi. Apa yang kita akan diskusikan, bagaimana peran pemuda, baik sebagai individual, atau Anda punya organisasi, Anda ada peran sebagai pimpinan di organisasi, ikut mendorong perbaikan pendanaan kesehatan untuk Indonesia lebih baik ke depan. Kita ingin betul-betul 2045 kita menjadi negara emas dengan manusia berkualitas emas, generasi yang sehat, produktif. Tapi kita harus investasi dari sekarang, ya. Dan bagaimana Anda para pemuda yang sekarang mengambil ekonomi kesehatan atau profesi kesehatan atau ilmu ekonomi saja atau ilmu teknologi komunikasi bisa berperan memperkuat program ini untuk masa depan kita bersama. Nanti kita diskusi, saya sampai di sini dulu. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.